Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Eki Karisa dengan NIM 2304050027. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai penemuan neutron oleh James Chadwick. Sebelum saya mulai, coba kita bayangkan apa yang terjadi jika di dalam inti atom hanya ada proton saja. Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya membawa James Chadwick pada penemuan besar tentang neutron. Sebelum memasuki materi, ada beberapa poin yang akan saya bahas di penjelasan kali ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, percobaan James Chadwick. Yang ketiga, hasil penemuan. Yang keempat, dampak penemuan. Yang kelima, kesimpulan. Baik, memasuki latar belakang. Sebelum tahun 1930, pemahaman kita tentang struktur atom masih dalam tahap perkembangan. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron, partikel bermuatan negatif yang berada di luar inti atom. Kemudian, pada tahun 1911, Ernest Rutherford menemukan adanya inti atom yang bermuatan positif di pusat atom. Dan pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan model atom dengan menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu atau orbit. Model ini memberikan gambaran bahwa inti atom berisi proton, sedangkan elektron bergerak di sekelilingnya. Namun, muncul sebuah masalah besar yang sulit dijelaskan. Jadi, massa atom ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah proton di dalam inti. Sebagai contoh, inti helium memiliki 2 proton, tetapi massanya lebih besar dari gabungan 2 proton tersebut. Kesenjangan inilah yang membuat para ilmuwan yakin bahwa ada partikel lain di dalam inti atom yang belum diketahui. Dugaan ini akhirnya terbukti kebenarannya ketika James Chadwick menemukan neutron pada tahun 1932. Penemuan inilah yang melengkapi model atom modern dan menjawab misteri massa atom yang sebelumnya belum terpecahkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagian eksperimen dari James Chadwick. Kemudian untuk penjelasannya, saya menggunakan ilustrasinya. Jadi, percobaan ini bertujuan untuk membuktikan keberadaan partikel netral dalam inti atom, yang sebelumnya hanya diprediksi oleh Rutherford. Chadwick menggunakan sumber partikel alfa dari polonium, lalu ditembakkan ke lempeng tipis berilium. Ketika partikel alfa menumbuk berilium, muncul radiasi yang bersifat sangat menembus. Awalnya, banyak ilmuwan mengira bahwa radiasi itu adalah sinar gamma. Kenapa ya yang digunakan partikel alfa, bukan partikel lain? Karena partikel alfa memiliki massa yang cukup besar dan energi kinetik yang tinggi. Dengan energi ini, partikel alfa mampu menumbuk inti berilium dan memaksa keluar partikel lain dari dalam inti. Jadi, partikel alfa berfungsi sebagai peluru yang kuat untuk memicu reaksi inti. Lalu, ketika radiasi dari berilium diuji, ternyata radiasi tersebut tidak terpengaruh medan listrik dan medan magnet. Maka, jika radiasi itu adalah sinar gamma, maka efek yang dihasilkan pada bahan lain seharusnya berbeda. Hal ini membuat Chadwick curiga bahwa radiasi ini bukanlah sinar gamma, melainkan sesuatu yang lain. Kalau bukan sinar gamma, apa ya yang membuat Chadwick ragu? Karena radiasi ini mampu menumbuk inti atom lain dan memindahkan energi, padahal sinar gamma biasanya hanya berinteraksi dengan elektron, bukan dengan inti. Jadi, jelas ada partikel baru yang ikut terlibat, bukan sekedar radiasi elektromagnetik.
Lalu, untuk memastikan sifat radiasi ini, Chadwick mengarahkan radiasi ke parafin wax, sejenis lilin padat yang kaya akan atom hidrogen. Yang mengejutkan, dari parafin muncul banyak proton yang terhempas dan dengan kecepatan tinggi. Mengapa ya Chadwick memilih parafin yang kaya hidrogen? Karena atom hidrogen hanya terdiri dari satu proton di intinya. Jika ada partikel netral dengan massa hampir sama dengan proton menubuk hidrogen, proton bisa terdorong keluar dengan jelas. Ini perbedaan dengan sinar gamma yang tidak mampu mengeluarkan proton sebanyak itu. Jadi, penggunaan parafin adalah kunci untuk membuktikan bahwa radiasi itu berasal dari partikel bermassa, bukan hanya radiasi biasa. Dari hasil ini, Chadwick menyimpulkan bahwa radiasi misterius yang dihasilkan berilium bukanlah sinar gamma, melainkan partikel netral dengan massa hampir sama dengan proton. Partikel ini kemudian dinamakan neutron. Kenapa penemuan neutron ini sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan? Karena neutron dapat menembus inti atom tanpa ditolak oleh gaya listrik. Berbeda dengan proton yang bermuatan positif, neutron inilah yang nantinya digunakan dalam reaksi fisi nuklir yang menjadi dasar pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga senjata atom. Jadi, penemuan Chadwick ini benar-benar membuka pintu baru dalam fisika nuklir modern. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa percobaan Chadwick ini menunjukkan bagaimana sebuah partikel baru yang tak bermuatan akhirnya terbukti keberadaannya dari sekedar dugaan Rutherford hingga akhirnya benar-benar terkonfirmasi. Neutron tidak hanya melengkapi gambaran struktur atom, tetapi juga membawa dampak besar pada perkembangan teknologi dan sejarah manusia. Untuk hasil penemuannya, dari percobaannya, Chadwick berhasil membuktikan bahwa neutron merupakan partikel netral, jadi tidak bermuatan. Masanya juga hampir sama dengan proton, sekitar satu satuan massa atom. Neutron berada di dalam inti bersama proton. Dengan penemuan ini, misteri perbedaan massa atom bisa dijelaskan. Inti atom juga tersusun atas proton dan neutron, yang kemudian disebut nukleon. Kemudian, penemuan ini juga memberikan banyak jawaban di antaranya, menjelaskan selisih massa atom, membuktikan keberadaan isotop, yaitu atom dari unsur yang sama tetapi memiliki jumlah neutron berbeda, menjadi dasar bagi pemahaman reaksi inti termasuk fisi dan fusi nuklir. Kalau tidak ada neutron, kita tidak bisa menjelaskan isotop. Misalnya, karbon 12 dan karbon 14, keduanya karbon, tetapi masanya berbeda karena jumlah neutronnya berbeda. Hal ini juga menyebabkan dampak penemuan. Dampaknya ada yang positif dan ada yang negatif. Di antaranya, penemuan neutron oleh James Chadwick pada tahun 1932 tidak hanya melengkapi gambaran tentang struktur atom, tetapi juga membuka jalan bagi banyak perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya sangat luas dan menyentuh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu dampak paling nyata adalah dalam bidang energi nuklir. Dengan memanfaatkan neutron, reaksi fisi dan inti uranium 235 atau plutonium 239 dapat berlangsung secara berantai. Reaktor nuklir yang memanfaatkan proses ini mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. Hingga sekarang, reaktor nuklir digunakan berbagai negara untuk menyuplai energi listrik yang relatif bersih. Karena tidak menghasilkan emisi karbon sebanyak pembangkit berbahan bakar fosil. Namun, di sisi lain, penemuan neutron juga membawa dampak militer yang sangat besar. Neutron menjadi kunci dalam pengembangan senjata nuklir, terutama dalam proyek rahasia yang dikenal dengan nama Proyek Manhattan.
pada tahun 1942 hingga 1945. Dalam proyek ini, para ilmuwan memanfaatkan reaksi fisi berantai dari uranium 235 dan plutonium 239 untuk menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Hasilnya adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, tetapi sekaligus menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Selain dalam energi militer, Selain dalam energi dan militer, penemuan neutron juga bermanfaat dalam kedokteran. Neutron dapat digunakan dalam terapi radiasi untuk membunuh sel kanker. Jadi, terutama pada kasus di mana terapi sinar X kurang efektif. Selain itu, teknologi pencitraan berbasis neutron juga memungkinkan dokter untuk melihat struktur jaringan tubuh dengan cara yang berbeda dari metode pencitraan konvensional. Tidak hanya itu, di dalam riset sains, neutron sangat menjadi alat yang sangat penting. Teknik yang disebut difraksi neutron memungkinkan para ilmuwan mempelajari struktur dan molekul suatu material secara detail. Dengan cara ini, berbagai material baru bisa dirancang dan dikembangkan, mulai dari bahan suprakonduktor, logam ringan, dan industri, hingga material yang digunakan dalam teknologi luar angkasa. Dengan demikian, penemuan neutron dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak sejarah besar dalam fisika modern. Dari energi besi, kemajuan medis, hingga riset material. Neutron menjadi partikel kecil yang dampaknya luar biasa bagi kehidupan manusia. Tak terasa kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, penemuan neutron oleh James Chadwick pada tahun 1932 merupakan titik balik dalam sejarah fisika modern. Dengan membuktikan keberadaan partikel netral di dalam inti atom, Chadwick tidak hanya melengkapi model atom, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya teknologi baru. Dampaknya sangat luas dari energi nuklir yang efisien dan relatif bersih. Pengembangan senjata nuklir yang mengubah jalannya sejarah dunia hingga aplikasi medis dalam terapi kanker dan pencitraan tubuh. Selain itu, neutron juga bisa menjadi kunci dalam riset ilmiah, terutama dalam memahami struktur material melalui difraksi neutron. Dengan demikian, penemuan neutron membuktikan bahwa satu penemuan ilmiah dapat membawa perubahan besar, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan manusia secara global. Neutron mungkin partikel yang tidak bermuatan, tetapi penemuannya memberikan muatan besar bagi peradaban manusia. Demikian penjelasan saya tentang penemuan neutron oleh James Chadwick. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.